hingga tiba-tiba, serak, Harjo terpeleset dan jatuh bebas di ketinggian 15 meter. Tulang paha kanannya patah, hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayu Erlangga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah peristiwa survival yang sungguh luar biasa yang dijalani oleh dua anak muda. Mereka adalah Harjo dan juga Tri Purwanto alias Pung. Peristiwa yang menghebohkan ini terjadi di Gunung Semeru di tahun 1969. Dengan sangat luar biasa, mereka bisa selamat setelah berhari-hari menjadi survivor ketika mereka terjatuh di lereng Gunung Semeru. Bagaimana luar biasanya perjuangan mereka untuk bertahan hidup? Simak terus video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Harjo dan Pung ini tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama Merbabu Mountaineer Club. Pendakian ini, atau bisa disebut dengan sebuah ekspedisi ini, ya karena mereka memang berencana untuk membuka jalur baru di Gunung Semeru. 25 Juli tahun 69, mereka pun berangkat dari Jogja menggunakan kereta api. Perlengkapan yang mereka bawa cukup memadai untuk sebuah misi ekspedisi pembuatan jalur baru. Mereka mempersiapkan perlengkapan berkemah, alat untuk memasak, peralatan dokumentasi, peta, kompas, teropong, P3K, dan juga perlengkapan pendakian yang lain. Jam 11 malam, mereka pun akhirnya sampai di Surabaya, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota Malang menggunakan taksi, dan tiba di Malang sekitar jam 1 dini hari. Keesokan paginya, 26 Juli tahun 69, mereka pun berkonsultasi dengan warga sekitar tentang jalan untuk menuju ke Gunung Semeru. Beberapa warga pun akhirnya memberikan informasi dan juga saran tentang beberapa desa yang bisa mereka jadikan sebagai titik awal memulai pendakian. Singkat cerita, setelah beberapa pertimbangan dan berdiskusi, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melalui sisi tenggara Gunung Semeru sebagai titik awal pendakian. Tanggal 27 Juli tahun 1969, mereka pun memulai pendakian. Mereka sudah mempersiapkan logistik yang cukup untuk 10 hari lamanya di gunung. Sangat berat keril yang mereka bawa. Masing-masing saja harus memikul berat sekitar 25 kg. Ini belum ditambah dengan beban air. Wow. Perjalanan hari pertama tidak ada kendala. Semuanya berjalan dengan lancar. Hingga jam 9 malam, mereka pun kelelahan. Akhirnya beristirahat, kemudian mendirikan tenda. 28 Juli tahun 1969, mereka memulai lagi pendakian. Sebelum berangkat, mereka mengisi jerigen air mereka. Masing-masing membawa 7 liter. Kemudian, sekitar pukul 2 siang, mereka terus berjalan hingga mulai menembus hutan belantara Gunung Semeru. Kini mereka sudah mulai membuka kompas dan juga menggunakan naluri alamiah mereka untuk merambah hutan. Hutan yang mereka hadapi benar-benar masih lebat dan juga perawan, belum pernah dibuat jalur oleh manusia sebelumnya. Semak yang sangat lebat, dikelilingi oleh pohon dengan ketinggian 10 hingga 12 meter. Jam setengah 5 sore, mereka kira-kira sudah berjalan sejauh 800 meter dengan sedikit menggeser ke arah timur. Dan karena sudah sore hari, mereka pun mendirikan tenda, memasak, kemudian istirahat. 29 Juli tahun 1969, jam 8 pagi mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dengan sangat bersemangat, mereka kembali menembus hutan belantara Gunung Semeru. Kini hutannya semakin lebat, pohon semakin tinggi menjulang, cahaya matahari sangat sedikit yang bisa menembus pepohonan, hingga udara di sekitaran terasa sangatlah lembab. Mereka pun kembali beristirahat pada pukul 4 sore. Seperti biasa, mendirikan tenda dan bermalam. Keesokan harinya, Rabu 30 Juli tahun 69, mereka kembali melanjutkan pendakian pada jam 8 pagi. Kali ini mereka menemukan sebuah sungai berbatu yang penuh dengan pasir.
Mereka kembali mengisi air. Kondisi hutannya semakin lebat. Kini pohon-pohon semakin menjulang tinggi, sekitar 20 meter. 31 Juli tahun 69. Seperti biasa, mereka berangkat dengan penuh semangat di pagi hari. Jalurnya sudah semakin terasa berat. Kini, mereka berjalan mengarah ke sisi lereng timur Gunung Semeru untuk menemukan lintasan berpasir. Kali ini, perjalanan sangatlah berat dirasakan oleh mereka. Untuk pendakian sejauh 30 hingga 50 meter saja, mereka membutuhkan waktu selama 1 jam. Bayangkan betapa berat dan juga terjal jalur hutan yang harus mereka lalui. Di titik ini, terlihat pepohonan yang sudah mulai pendek, kira-kira hanya 3 hingga 5 meter tingginya. Cahaya matahari semakin terang menembus hutan. Singkat cerita, sekitar jam 4 sore, mereka menemukan sebuah celah sempit berbatu yang tidak terlalu ditumbuhi oleh semak-semak. Mereka pun mengikuti celah tersebut. Mereka terus bergerak ke arah atas dengan cukup cepat. Kemudian memotong jalan ke arah kanan. Sekitar jam 4:30, mereka sudah berhasil mencapai batas vegetasi, batas antara hutan dan juga jalur berpasir. Kini mereka pun istirahat sambil menyiapkan makanan dan juga jaket, karena udara di sekitaran sudah terasa sangat dingin. Jam 8 malam, cuaca terlihat sangat cerah. Kini mereka bermandikan cahaya rembulan. Sekarang sudah terlihat dengan sangat jelas di hadapan mereka. Jalan berpasir yang sangat terjal, kemiringannya antara 30 hingga 40 derajat. Mereka pun menemukan sebuah bongkahan batu yang sangat besar. Mereka istirahat di sana, kemudian bermalam tanpa menggunakan tenda, karena mereka sudah tidak bisa menggunakan tenda karena kondisi di sekitaran yang sangat miring. Tanggal 1 Agustus tahun 1969, mereka mulai menyeberangi lintasan yang sudah berpasir. Karena angin berhembus sangat kencang, harus mereka lalui lintasan tersebut dengan ditemani hujan yang berbatu. 5 jam kemudian, mereka pun akhirnya sampai dan berhasil mencapai lereng timur Gunung Semeru. Mereka selamat meskipun dalam kondisi yang sangat kelelahan. Mereka istirahat selama 1 jam. Setelah selesai istirahat, mereka kembali melakukan pendakian, langsung mengarah ke puncak Mahameru. Mereka pun terus mendaki, hingga pada jam 4:30 sore, mereka terpaksa berhenti karena udara sudah terasa sangat dingin, kira-kira dinginnya 4 derajat Celcius. Mereka pun terpaksa tidur di antara celah-celah berbatu. Lagi-lagi, mereka tidak mungkin untuk membuka tenda. Mereka tidur beralaskan pasir dan juga beratapkan langit. Saking dinginnya, mereka sampai menggunakan baju yang berlapis-lapis di ketinggian 3000 mdpl. Sabtu 2 Agustus tahun 1969, akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Gunung Semeru, puncak Mahameru dengan ketinggian 3676 mdpl, tepat jam 12 siang. Dan sekitar jam 2 siang, mereka pun mulai turun. Kini mereka menuju ke arah utara. Mereka terus berjalan turun, hingga mereka sampailah di dalam hutan. Terlihat rerumputan yang cukup tinggi dan juga pohon Pinus mercusi. Di sana mereka pun memutuskan untuk beristirahat kemudian bermalam. Oh ya, di titik ini persediaan air mereka sudah habis. Minggu 3 Agustus tahun 69, pagi hari yang cukup cerah, mereka meneruskan perjalanan menembus hutan ke sisi utara hingga mereka sampailah di sebuah lembah yang cukup sempit. Tanpa air, perjalanan mereka semakin berat. Mulut mereka terasa sangat kering. Jam 3 sore, mereka menyusuri pangkal sungai Aran-Aran, kemudian berbelok ke arah barat. Mereka terus menyusuri lembah sungai Aran-Aran yang kering dan berbatu. Di ketinggian sekitar 2350 mdpl, sekitar jam 4 sore, mereka menemukan tebing batu yang berlumut. Dan lumut itu mereka peras hingga berhasil mengumpulkan cukup air. Malam hari pun mereka terus berjalan, dan kini mereka akhirnya menemukan sungai berair. Mereka temukan sekitar jam 9 malam. Sekarang mereka terus mengikuti aliran sungai tersebut, dan jam 10 malam mereka dihadapkan dengan sebuah air terjun. Tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 6 meter. Harjo dan Pung
berhasil menuruni air terjun itu dengan selamat. Dan kini, mereka bermalam di tepian sungai. Hari Senin 4 Agustus tahun 1969, mereka harus melewati beberapa air terjun. Air terjun itu memiliki ketinggian antara 5 hingga 15 meter. Beberapa air terjun harus mereka lalui dengan menggunakan tali webbing. Beruntung bagi mereka, bisa selamat dan tidak ada hambatan yang cukup berarti. Selasa 5 Agustus tahun 1969, perjalanan mereka kini dihadapkan dengan air terjun yang sangat dalam, miring tajam, dan tegak lurus ke arah bawah. Tali yang mereka punya, yang panjangnya 26 meter saja, tidak bisa mencapai dasar air terjun tersebut. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk merayap dengan sangat berhati-hati, menuruni dinding tebing yang curam untuk menuju tempat yang lebih aman untuk turun. Kali ini Harjo berada di posisi paling depan. Pelan-pelan mereka terus merayap turun, hingga tiba-tiba, serak! Harjo terpeleset dan jatuh bebas di ketinggian 15 meter. Kini pandangan Harjo terlihat semuanya gelap, hening tanpa suara. Dan tiba-tiba, Harjo dibangunkan oleh teriakan sahabatnya, Pung. Harjo ternyata pingsan, dan ketika Harjo ini tersadar, dia mendapati tubuhnya sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tulang paha kanannya patah, hancur, menghantam batang pohon cemara yang tumbang. Tapi untungnya, tidak ada luka luar. Pung, dia segera memindahkan Harjo dengan sangat hati-hati ke tempat yang lebih aman. Dia pun segera mendirikan tenda darurat di pinggir sungai. Melihat kondisi Harjo yang sangat memprihatinkan dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan, pada hari Rabu 6 Agustus tahun 69, dengan sangat berhati-hati dan juga terpaksa, Pung akhirnya meninggalkan Harjo seorang diri untuk mencari bantuan. Sekarang Harjo ditinggalkan seorang diri di dalam tenda, dalam keadaan kepalanya yang sudah sangat terasa pusing. Dia tidak bisa bergerak sama sekali karena tulang pahanya sudah hancur. Persediaan logistik atau makanan yang cukup untuk 1 hari ditinggalkan semuanya oleh Pung dan diberikan untuk Harjo. Pung pun berpesan kepada Harjo agar makanan bisa dihemat untuk beberapa hari, setidaknya untuk 3 hari. Dan Pung tidak membawa makanan sama sekali. Dia hanya membawa peralatan darurat seperti peta, kompas, tali, dan sebagainya. Dan hari itu, Harjo dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa tidur hingga pagi hari. Keesokan paginya, Kamis 7 Agustus tahun 69, Harjo pun terbangun. Dan pandangannya terlihat samar-samar. Semua yang dia lihat serba dua. Pusing, dia hanya bisa tertidur lagi. Jumat 8 Agustus tahun 69, dia pun makan. Setelah 2 hari tidak makan ataupun minum, dia menghabiskan 1/3 dari persediaan makanan, ditambah air mentah sekenyang-kenyangnya. Pada hari Sabtu, 9 Agustus tahun 69, yang dilakukan oleh Harjo masih sama, makan dan minum sekenyang-kenyangnya. Minggu 10 Agustus tahun 69, dia menghabiskan sisa persediaan makanan. Matanya sudah bisa melihat dengan normal, tapi kepalanya masih terasa sangat pusing. Senin, 11 Agustus tahun 69, bantuan yang diharapkan oleh Harjo belum juga datang. Persediaan makanan sudah habis. Dia terpaksa memasak daun-daunan yang bisa dia raih dengan tangan dan juga tongkat. Selasa 12 Agustus tahun 69, Harjo hanya minum air. Dia berusaha untuk menghemat daun-daun yang bisa dimakan. Rabu 13 Agustus tahun 69, Harjo kembali memasak daun-daunan. Kini kondisinya sudah mulai membaik. Pandangannya kembali normal. Tidak ada lagi rasa pusing. Dan sekarang, Harjo sudah bisa berpikir dengan jernih. Kamis 14 Agustus tahun 1969, sudah lewat dari waktu yang Pung janjikan untuk mendapatkan bantuan. Harjo kembali menghemat persediaan daun. Kini Harjo mulai ragu, apakah sahabatnya berhasil mendapatkan bantuan, ataukah justru
Pung sendiri mengalami sebuah kecelakaan 15 Agustus tahun 69 di hari Jumat. Harjo sudah semakin gelisah untuk menunggu. Dia putuskan untuk mencoba bergerak. Ini adalah hari ke-10 dia ditinggalkan seorang diri di air terjun di tengah hutan belantara Gunung Semeru. Dan ketika Harjo sudah merasa siap untuk mulai bergerak, kakinya terasa sangat nyeri ketika digerakkan. Dia hanya bisa bergeser beberapa meter saja dari tenda. Dia menyerah. Dia pun kembali ke tenda dan mengurungkan niatnya. Tetap bersabar menanti sang sahabat di dalam tenda seorang diri. Dan akhirnya, sore hari sekitar jam 5:30, pertolongan yang sudah sangat diharapkan oleh Harjo setelah 10 hari menanti seorang diri di Gunung Semeru, akhirnya datang. 3 orang membuka tenda. Kemudian terlihat 6 orang lain, termasuk sahabatnya. Pung akhirnya datang. Ada juga anggota dari Kopasgat dan 1 orang polisi hutan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Harjo setelah 10 hari kelaparan, sendirian, dan dalam kondisi tulang pahanya yang patah, hancur di Gunung Semeru. Keesokan paginya, Sabtu 16 Agustus, Harjo sudah mulai dievakuasi. Kakinya yang patah dijepit dengan papan kayu yang dibuat dengan darurat. Kemudian kakinya dibalut dengan kain tenda. Dia pun dipikul dengan batang kayu cemara. Dan setiap kali menghadapi air terjun, Harjo harus diturunkan dengan tali-talian. Ini ngeri banget sih. Apalagi Harjo dalam keadaan tidak bisa bergerak sama sekali. Hingga malam hari, mereka belum juga sampai di desa terdekat. Jauhnya masih sepertiga perjalanan. Ya akhirnya, mereka pun beristirahat dan juga menginap di dekat sebuah air terjun yang sangat indah. Anggota Kopasgat dan juga polisi hutan dan juga beberapa dari tim evakuasi mendahului mereka untuk memberi kabar kepada tim SAR yang sudah menunggu di desa Magersari. Keesokan paginya, Minggu 17 Agustus tahun 69, sekitar jam 10 pagi, datang beberapa relawan yang membantu evakuasi. Kali ini lebih banyak orang yang menolong. Singkat cerita, di sore hari mereka akhirnya berhasil mencapai desa Magersari. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Pandansari, lalu dijemput dengan ambulans menuju ke rumah sakit. Ya, Harjo akhirnya selamat. Dan ini adalah pendakian paling panjang dan juga lama yang pernah dilakukan oleh Harjo. Pendakian yang awalnya direncanakan hanya sekitar 7 hari atau paling lama 10 hari, harus dia lalui selama 24 hari. Kemudian, bagaimana dengan kisah sahabat Harjo yaitu Pung ketika mencari bantuan? Kisahnya tidak kalah menarik. Makanya, dukung terus channel ini dan subscribe channel ini, karena saya akan ceritakan di part kedua, kisah Pung mencari bantuan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga habis. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Akhir kata, nama saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap rendah hati, salam lestari.